Pemirsa, kekhawatiran akan munculnya klaster sekolah atau klaster pembelajaran tatap muka PTM terbatas menghantui para orang tua siswa belakangan ini. Kekhawatiran itu muncul akibat miskonsepsi masyarakat terhadap laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menyebutkan 2,8% satuan pendidikan atau 1.296 sekolah terkait dengan penularan COVID-19. Disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Dirjen PAUD Disdaksmen Jumeri, sejak awal pandemi 2020 lalu hingga saat ini total ada 46.580 satuan pendidikan yang telah melaksanakan PTM terbatas. Dari jumlah tersebut sebanyak 45.284 satuan pendidikan atau 97,2% terlapor aman menjalani PTM terbatas. Sementara jumlah laporan terkait penularan COVID-19 di satuan pendidikan relatif kecil, yaitu 2,8% atau 1.296 satuan pendidikan. Jumeri juga meluruskan jika sejumlah miskonsepsi yang terbentuk di masyarakat mengenai klaster COVID-19 di 2,8% satuan pendidikan yang telah melaksanakan PTM terbatas. Angka 2,8% satuan pendidikan diklarifikasi bukanlah data klaster COVID-19, tetapi data satuan pendidikan yang melaporkan adanya warga sekolah yang pernah tertular COVID-19. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan dialog yang sempat tertunda. Masih ada Pak Toto Amin, pakar pendidikan, dan Bu Hetifah Saifuddin, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Ya Bu Hetifah, saya langsung ke Bu Hetifah terkait dengan pertanyaan tadi. Bagaimana dengan regulasi dan juga pengawasan Kemendikbud saat ini terkait PTM terbatas yang sudah diselenggarakan? Ya, jadi Kemendikbud sendiri setahu kita ya sudah 5 kali ya melakukan perubahan kebijakan, dan keputusan terakhir adalah SKB 4 Menteri yang dikeluarkan di April 2021. Kami rasa apa yang dilakukan itu maksudnya adalah untuk melakukan penyesuaian ya dengan kondisi situasi, dan dalam prosesnya terus dilakukan upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan. Nah, oleh sebab itu gitu ya, saya kira yang paling penting Kemendikbud juga harus memberikan klarifikasi dan terkait dengan info-info ya yang menyangkut COVID ini, dan ini sudah dilakukan gitu, sebab masyarakat gaduh ya kalau ternyata wah begitu sekolah begitu banyak klaster baru COVID gitu ya, ternyata ada mismatch penulisan data atau pemahaman kita tentang suatu data. Nah, jadi informasi itu sangat penting sekali karena kan masyarakat memang haus ya dengan informasi yang terus terbarukan, akurat gitu ya, dan itu akan menjadi basis untuk pengambilan kebijakan. Nah, oleh sebab itu gitu ya, saya kira nanti harus lebih serius lagi lah kita hal-hal yang terkait dengan sistem pelaporan, dan itu harus bisa diakses oleh masyarakat juga. Di daerah kami gimana, di sekolah kami gimana, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum. Saya lihat beberapa sekolah yang kami kunjungi ya memang cukup siap ya, tapi kita tidak tahu mungkin ada sekolah lain yang kurang siap, dan itu harus terdata. Mungkin kurang siapnya dalam hal apa, pemerintah bisa memberi bantuan apa. Bahkan tadi kolaborasi dengan orang tua pun bisa ya dilakukan untuk melakukan edukasi ya kebijakan baru kepada semua stakeholder yang terkait ya. Dan saya kira implementasi yang baik akan sangat tergantung ya kepada kolaborasi semua pihak, bukan hanya sekolah tapi juga berbagai dinas terkait dan juga pihak-pihak lainnya gitu. Saya sih sebetulnya cukup optimis ya bahwa sekolah itu sebenarnya tempat yang relatif aman gitu ya, dibandingkan juga karena banyak orang tua yang sekarang juga menjadi sangat ragu untuk melanjutkan sepenuhnya berkepanjangan pembelajaran dari rumah, manakala mereka sendiri harus sudah mulai bekerja, kemudian tidak bisa mengawasi kembali anak-anaknya gitu ya, dan learning loss yang terjadi saat ini sudah begitu membuat ya mungkin cukup mengerikan sebetulnya kalau ini berkelanjutan lebih panjang lagi. Jadi saya kira kepada semua orang tua gitu ya, yang penting adalah ya kita harus tadi memastikan bahwa anak-anak kita juga mampu disiplin ya, dan kita juga harus mengedukasi diri kita sendiri ya menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Guru-guru juga seperti itu, karena anak-anak itu kan meniru ya, dari mulai cara menggunakan masker yang benar, menjaga jarak di sekolah, kemudian tadi sepulang sekolah ya Pak jangan nanti jajan-jajan dulu, mampir-mampir dulu, main bola bareng dulu gitu. Nah ini perlu satu kedisiplinan. Baik, catatannya tadi dari Bu Hetifah adalah transparansi mengenai data dari Kemendikbud begitu ya. Kalau menurut Pak Toto sendiri bagaimana sih penguatan penerapan regulasi yang memang sudah ada saat ini di Kemendikbud?
Iya, tentunya dari kerjasama dengan Satgas ya, tentunya itu penting dari atas sampai ke bawah. Kemudian juga bagaimana memastikan dan diupayakan juga sih, kita berupaya untuk vaksinasi anak-anak di bawah 12 tahun. Kenapa? Karena anak-anak ini cenderung bisa OTG dan menjadi super spreader gitu, seperti yang temuan kami di lapangan. Jadi penting dicek, dan juga di sisi Kemendikbud juga jangan mudah menyebut klaster, jangan mudah juga membuat heboh gitu ya. Gaduh ya Pak. Karena sebenarnya tidak ada masalah, jadi ada masalah karena salah metodologinya atau menghitungnya gitu. Jadi saya kira kalau anak belum PTM tapi dianggap sekolahnya satuan pendidikannya termasuk yang ada klaster, itu kan aneh gitu. Jadi kesalahan itu kan tidak perlu sebenarnya membuat orang lebih panik, membuat kita yang berusaha menghilangkan learning loss jadi repot gitu ya. Jadi karena PTM terbatas ini benar-benar dari sisi pendidikan itu nothing gitu, nggak ada artinya, cuma 2 jam seminggu itu nothing. Kita itu sedang seperti bayi yang baru berjalan. Jadi nggak ada apa-apanya dibanding keperluan untuk tatap muka yang sebenarnya itu masih jauh. Jadi artinya ya jangan terlalu gampang melihat ini masalah atau melihat ini sebuah klaster gitu. Kalau bahasa klaster itu kan udah langsung orang takutan gitu. Jadi buat Iva ya. Jadi ya, memang bukannya kita membuat sesuatu menutup-nutupi, tapi sebenarnya faktanya aja lah di zaman sekarang kita nggak bisa lah menutup-nutup. Jadi tapi yang penting secara ilmiah aja disampaikan seperti ini. Saya kira orang tua dan masyarakat bisa memahami. Baik, Bu Hetiva, terakhir nih mengenai tadi kan 2 jam ini nothing gitu, tidak ada apa-apanya kalau untuk belajar begitu. Perlu sebenarnya pembelajaran yang lebih maksimal. Lalu seperti apa sebenarnya metode yang diharapkan tadi supaya memang pembelajaran pun di saat masa pandemi ini lebih maksimal? Ya terpaksa kita hybrid memang. Jadi tetap sebenarnya pembelajaran dari rumah itu berjalan baik gitu ya, tetap dilanjutkan. Namun gitu ya, kesulitan-kesulitan yang mungkin selama ini dihadapi orang tua dan juga aspek-aspek psikologis anak ya, yang tidak bergaul, jenuh, kemudian juga tidak mengetahui sekolahnya di mana, tidak mengenal siapa guru dan temannya, itu juga sangat mempengaruhi motivasi. Jadi 2 jam itu setidak-tidaknya tadi mengurangi aspek-aspek psikologis yang dihadapi oleh anak-anak dan juga guru-guru ya. Jadi motivasi itu kan sangat penting di dalam proses pembelajaran. Jadi hasil belajar mungkin nomor 2 ya, tetapi kita pulihkan dulu kembali rasa ya tadi ya, mungkin keinginan untuk belajar lebih baik gitu. Kemudian juga belajar untuk belajar di rumah dengan lebih efektif, karena baik anak maupun orang tua juga perlu bimbingan guru gitu ya, dan pada saat 2 jam itulah mungkin di situ mereka bisa membuat mungkin tadi teredukasi bagaimana disiplin menghadapi masalah kesehatan yang jadi tantangan di era pandemi ini, dan juga bagaimana belajar di rumah. Nah jadi saya kira tidak bisa memecahkan untuk sementara ini, tetapi mengurangi gitu potensi learning loss yang lebih dalam. Nah mudah-mudahan nanti kita bisa mengejar ya, kalau semakin kita yakin gitu ya, dan COVID bisa kita kendalikan, kemudian kita juga siap menjalankan proses hybrid yang lebih baik ya, karena kompetensi gurunya sudah meningkat, orang tua juga parentingnya udah bagus, sehingga mereka juga tahu caranya mensupport sekolah, dan anak-anak sendiri juga bisa belajar mandiri dan disiplin sendiri. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa mengejar ketertinggalan yang sudah terjadi selama pandemi. Baik, meski dalam keterbatasan pendidikan Indonesia tetap harus maju ya Bu, dan mudah-mudahan tentu saja PTM yang memang dilakukan ini sesuai dengan targetnya, yaitu meningkatkan minat belajar untuk siswa. Terima kasih Bu Hetiva Saifuddin, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, dan juga ada Pak Toto Amin, pakar pendidikan, sudah bergabung dan berbagi informasi bersama kami. Selamat sore. Dan pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami